Di sudut timur Nusantara, terdapat sebuah desa yang menyimpan harmoni sempurna antara daratan dan lautan. Desa dengan potensi sumber daya alamnya yang besar. Desa ini sebelah utara dan timurnya berbatasan dengan Teluk Tomini. Sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tumpapa Indah dan sebelah barat dengan Desa Lebago. Hamparan pesawahan, tambak ikan yang menunjang memberikan kehidupan, langit yang penuh dengan walet, dan pantai yang menyimpan sejuta pesona. Desa ini memiliki potensi yang sangat besar pada sektor pertanian, sektor perikanan, dan sektor wisata. Inilah Desa Malakosa, permata tersembunyi di pesisir pantai yang berada di Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Parigi Motong menjadi salah satu daerah di Sulawesi Tengah yang memiliki sejumlah pesona dan potensi di berbagai sektor. Mulai dari bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, hingga keindahan alam dan hamparan pantainya. Saudara, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat betapa eloknya Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi dengan keanekaragaman sumber daya alamnya. Bagaimana selengkapnya? Yuk ikuti saya dalam Nyataku. Desa Malakosa berada di Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Memasuki Desa Malakosa, suasana tenang dan tentram sangat terasa. Suasana harmoni kehidupan mewarnai kehidupan di tengah-tengah masyarakat Desa Malakosa. Desa Malakosa berpenduduk 2.290 jiwa, terdiri dari 1.172 laki-laki dan 1.118 perempuan dengan 628 kepala keluarga. Masyarakat Desa Malakosa sebagian besar bermata pencarian sebagai petani, khususnya petani sawah. Selain itu, ada juga sebagai petani tambak ikan dan udang. Penduduk Desa Malakosa ada juga yang bermata pencarian sebagai nelayan, pegawai, dan jenis pekerjaan lainnya. Penduduk Desa Malakosa juga terdiri dari beragam suku bangsa yang hidup penuh keharmonisan dan kekeluargaan. Masyarakat Desa Malakosa seluruhnya berperan aktif dalam kegiatan yang ada di Desa Malakosa. Kerjasama dan gotong royong menjadi bagian dari aktivitas masyarakat Desa Malakosa. Kehidupan yang harmonis di Desa Malakosa tidak lepas dari peran kepala desa dan seluruh aparat desa dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa terus dilakukan aparat Desa Malakosa. Untuk Desa Malakosa terdiri dari 9 dusun yang masyarakatnya dihuni 642 kakak. Mengenai tentang keseharian daripada masyarakat Malakosa, ini potensi-potensi yang ada di desa, ya, ada petani tambaknya, ada pertaniannya, ada nelayannya. Kita di sini dia ada beberapa suku, ya,
Yang dominasi adalah masyarakat Kaili, lalu kemudian teman kawan Bali. Mengenai pertanian kita di wilayah Desa Malakosa ada 9 kelompok, ya, mau sekitar 600 hektar, ya, luasnya. Lalu kemudian tambak, ya, ada juga sekitar 400-an hektar lebih. Kalau untuk sektor pariwisata, khususnya Malakosa Tumpapa, sungguh ini ya menjadi luar biasa karena memang ya wisata kita ini mulai dari tahun 2004 sampai saat ini ya untuk di wilayah Kecamatan Balinggi, Desa Malakosa khususnya kelihatannya agak lebih banyak pengunjung ketimbang daripada wisata-wisata yang lain. Desa Malakosa berada di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, merupakan salah satu lumbung pangan di daerah Sulawesi Tengah. Desa Malakosa menjadi bagian dari lumbung pangan yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Maka tidak mengherankan kalau kita akan menjumpai bentangan areal pesawahan yang sangat luas. Pertanian sawah selain menjadi lumbung pangan daerah Parigi Motong, juga menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat, khususnya para petani di daerah pedesaan. Demikian halnya di daerah Malakosa, di mana pertanian menjadi sumber mata pencarian dan pendapatan masyarakat. Di Desa Malakosa, teknologi pertanian berkembang dengan pesat dan memberikan dampak positif pada peningkatan produksi, efisiensi, dan kesejahteraan petani. Berbagai inovasi dilakukan seperti menerapkan mesin dan perangkat otomatis untuk tugas-tugas pertanian seperti pemanenan, penyortiran, dan pengemasan. Selain sebagai petani padi sawah, di Desa Malakosa masyarakatnya juga banyak yang bermata pencarian sebagai nelayan dan petani tambak ikan dan udang. Untuk tambak sendiri pada umumnya adalah tambak air asin. Ketika berkunjung ke Desa Malakosa, tak jauh dari pantai akan dijumpai tambak-tambak ikan membentang seperti mozaik di daratan. Ini bukan hanya soal pemandangan, tapi juga tentang kehidupan yang menggantungkan hidup pada air asin. Ya, karena tambak di Desa Malakosa adalah tambak air asin. Tambak air asin merupakan tambak kolam atau areal budidaya yang dibangun di daerah pesisir yang diisi dengan air asin atau air payau. Tambak ini digunakan untuk berbagai kegiatan budidaya perairan seperti ikan, udang, dan rumput laut. Di Desa Malakosa sendiri, para petani tambak pada umumnya mengisi tambaknya dengan ikan bandeng dan juga udang. Usaha tambak di Desa Malakosa pada umumnya diolah secara tradisional, di mana para petani tambak mengandalkan sumber air alami dan campur tangan manusia yang minimal. Dalam usaha tambak air asin, lokasi juga memiliki arti yang penting dan strategis. Desa ini berada di daerah pantai dengan suhu rata-rata 26 hingga 28 derajat Celcius dan jenis tanah liat tanah berpasir yang mudah dipadatkan.
Dalam tambak air asin ini mengacu pada kadar garam terlarut dalam air tambak yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup dan pertumbuhan ikan atau udang yang ada di tambak. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak ya. Ini kalau boleh tahu Bapak tadi lagi mantau apa nih Pak ya Ini kira-kira lagi di? mantau Iya. empang ini lagi mantau airnya Iya. karena kurang bagus. Nah kemudian Pak, saya lihat ini untuk luasan tambaknya ini cukup luas Pak ya. Untuk tambaknya sendiri Pak, apakah ini dikelola perorangan kah atau mungkin ada kelompok-kelompok tambaknya memang Pak? Perorangan. Tambaknya di sini apakah hanya ikan saja Pak atau mungkin ada jenis yang lain juga Pak? Dia ada dua macam dia Pak. Iya. Ikan dengan udang. Kalau untuk proses pembibitannya sendiri Pak, apakah memang diimpor dari luar atau mungkin dari sini saja Pak atau seperti apa Pak? Dari sini saja. Dari sini berarti Iya, dari berarti sini. memang sistemnya dari petani lokal begitu Iya Pak ya. betul. Dalam proses pemeliharaannya itu Pak, apakah ada hambatan tersendiri atau kendala-kendala biasa dihadapi Pak? Ya ada sih kalau namanya ini kan Iya. dia ada. Kalau kita ini kayak kalau pelihara udang, Iya. kadang dia mati, dia kan ada penyakit Iya. juga. Kalau kayak cuaca begini nih kan Iya. kayak musim hujan, musim hujan ini sudah rawan dia udang. Berarti memang mulai dari bibit itu kualitasnya harus bagus berarti Ya, Bapak ya, harus supaya bagus pada saat kualitas. memang sudah mulai cukup besar dan pada saat dipanen itu kualitasnya juga Iya, terbaik iya. untuk diberikan kepada masyarakat begitu Bapak ya. Iya. Nah untuk sistem pemasarannya sendiri Bapak, itu dipasarkan di daerah mana saja? Apakah di daerah Desa Malakosa dan sekitarnya saja atau mungkin sudah mulai impor ke luar daerah juga Pak? Dia sudah keluar daerah, kadang dia masuk Palu, Iya, Morowali, iya. kadang juga kalau dia kan ya ikan ini tidak semua besar. Jadi kalau dia ikan kecil, Iya. dia masuk Makassar. Di Desa Malakosa, masyarakatnya juga banyak yang mengembangkan budidaya atau peternakan burung walet. Budidaya burung walet merupakan usaha beternak burung walet untuk mengambil sarangnya yang bernilai ekonomi tinggi. Dalam budidaya burung walet, perlu memperhatikan pemilihan lokasi yang tepat, pembangunan gedung walet yang menyerupai habitat alaminya, menjaga kebersihan dan kelembaban, serta mengendalikan hama dan penyakit. Saudara, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu peternak walet yang ada di Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi, yaitu Ibu Lisawati. Halo Ibu. Ibu, sejak kapan menjadi seorang peternak walet? Sejak tahun 2023 awal bulan Januari. Berarti masih tergolong baru Bu ya? Iya. Di dalam peternakan walet. Masih sekitar 3 tahun ya kurang lebih ya Bu ya? Wah luar biasa. Kenapa akhirnya Ibu memilih untuk menjadi peternak walet? Kenapa tidak mungkin menernak hewan unggas yang lain misalnya gitu Bu? Awalnya sih hanya coba-coba karena melihat dari teman-teman lain usaha waletnya itu, ternak waletnya itu berhasil. Kebetulan di Desa Malakosa juga masih kurang kandang waletnya, jadi kami terinspirasi untuk membuat kandang walet. Oh berarti berawal dari ikut-ikutan teman Bu ya, tetangga sekitar begitu, jadi akhirnya terinspirasilah untuk menernak walet juga begitu Bu ya. Nah dalam proses peternakan walet sendiri Bu, apakah ada kesulitan dalam peternakannya atau seperti apa Bu? Ya kesulitannya saat awal pembangunan gedung itu biasanya kan banyak burung, di sini kan banyak burung hantu. Burung hantu itu yang jadi hamanya kandang walet. Jadi memang ada burung hantu juga yang menjadi hama dari waletnya berarti Bu ya. Kalau masuk ke dalam kandang walet Iya. bisa habis semua burung mereka makan di dalam. Berarti sangat berbahaya dengan kehadiran burung hantu ini Bu ya. Nah kemudian Bu, dalam proses peternakan waletnya ini, apakah dilakukan dengan secara konvensional atau mungkin menggunakan alat-alat tertentu untuk memanggil walet-walet untuk masuk di sarang yang sudah dibuat begitu Bu?
ada alat tertentu. Dalam proses panen waletnya sendiri, Bu, apakah memang yang dipanen atau komponen dalam waletnya itu hanya sarangnya kah? Atau mungkin ada beberapa item atau komponen lain yang bisa digunakan atau dipanen dalam burung walet ini, Bu? Kalau untuk panen ya sarang burung walet itu sendiri yang kita panen. Kalau untuk kotorannya juga biasa kita ambil untuk pupuk tanaman. Desa Malakosa, sebagian besar wilayahnya juga berada di daerah pesisir pantai. Untuk itu, di Desa Malakosa juga menyimpan surga wisata tersembunyi yang sangat indah, berupa wisata pantai yang diberi nama Pantai Tumpapa. Menuju Pantai Tumpapa, para pengunjung akan melewati areal tambak-tambak ikan yang luas. Selain itu, juga terdapat tanaman bakau yang tumbuh subur. Ketika menginjakkan kaki di Pantai Tumpapa, kita akan merasakan keindahan dan kelembutan dari pasir yang putih dan juga bersih. Air lautnya juga cukup biru dan bersih. Pohon-pohon yang hijau dan rindang membuat suasana pantai terasa sejuk, sehingga akan membuat para pengunjung untuk betah berlama-lama untuk menghabiskan waktu di Pantai Tumpapa. Saudara, saat ini saya sudah berada di Pantai Tumpapa yang memang merupakan salah satu subsektor destinasi wisata yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi. Dan sekaitan dengan Pantai Tumpapa ini, kita akan mengetahui seperti apa sih sejarah dari Pantai Tumpapa dan kira-kira siapakah yang mengelola Pantai Tumpapa untuk pertama kalinya. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengelola dari Pantai Tumpapa, yaitu Pak Ahmad. Nah, tadi Pak, saya sudah jalan-jalan, sudah berputar-putar melihat keindahan dari Pantai Tumpapa ini, Pak. Nah, ini saya penasaran sekali nih, Pak. Kenapa nama pantai ini dinamakan Pantai Tumpapa, Pak? Kalau namanya Tumpapa ini, Pak, Tumpapa. Iya. Tumpapa itu, Tumpa itu adalah katak. Iya. Jadi Papa itu adalah Bapa. Mereka datang di sini nimba air, melekat itu katak di kakinya. Iya. Jadi dibilang Tumpa, dan itu bilang katak itu, bilang katak. Di sini kan ada salah satu sumur. Iya. Masih tahun berapa itu? Orang tua dulu kan Iya. sudah dinamakan Tumpapa. Ini perkampungan yang pertama ini, Pak. Iya. Nanti begitu pindah masyarakatnya di sini Iya. ke Malakosa. Namanya Malakosa itu kan air tergenang ditempati oleh ikan kosa. Jadi dinamakan itu Malakosa. Ini pindahan dari Tumpapa ini. Ya. Untuk kondisi pada saat itu, Pak, apakah memang sudah seperti ini atau mungkin kompleksnya memang masih agak-agak suram atau gimana begitu, Pak? Ya kayaknya masih suram, Pak. Artinya kan hutan ini. Iya. Semua ini jalan setapak saja ini. Ditutup dengan duri-duri itu, orang di sini pada takut langgar. Iya. Karena di sini masih hutan. Belum ada itu mobil mau masuk kemari. Adapun itu dorong mereka belanja pakai perahu. Iya. Ambil di pelabuhan Malakosa. Baik, Pak. Kalau untuk pengelolaannya sendiri, di sini saya sangat Pak, sangat aware dan sangat-sangat luar biasa melihat di Pantai Malakosa ini yang memang keadaannya cukup bersih begitu, Pak, dan masih sangat-sangat asri, masih terjaga begitu. Nah, untuk pemeliharaannya sendiri, Pak, apakah memang pemeliharaannya ini hanya dilakukan oleh pengelola setempat atau mungkin dibantu oleh masyarakat juga yang tentunya berjualan di dalam, Pak? Pembersihan ini, Pak, adalah pemilik yang tanggung jawab. Jadi yang menjual itu tinggal dipungut di loket dia punya tanda masuknya. Iya. Kalau membersihkan ini yang kita sendiri.
Tiap hari, tiap Tiap hari. hari, Pak, ya? Tiap hari. Di lokasi ini juga terdapat jajaran kuliner yang menyajikan berbagai aneka makanan dan minuman. Dan yang paling spesial adalah menu ikan bakar. Ikan yang langsung diambil dari para nelayan desa Malakosa. Permisi Bu. Iya. Mau cari Ibu, apa? ini saya lihat di papan menu depan, ini Iya. katanya ada jual ikan bakar Bu ya? Iya betul ada Wah, ikan kebetulan bakar. sekali. Nah, tapi yang saya mau kira-kira ada ikan yang belum dibakar enggak Bu? Kebetulan sudah siap ada ikannya. Oh, sudah siap Iya. ya karena rencananya saya mau bakar sendiri sambil Iya. menikmati suasana Iya pantainya. boleh. Iya. Ibu, selain ikan bakar, ada apa lagi yang dijual di sini? Di sini ada jual bakso, binte, sama gorengan, pisang goreng aja. Berarti banyak juga yang dijual Iya. sini Bu ya. Kalau begitu Bu, boleh kita bakar-bakar ikannya soalnya Oke, perut saya boleh. sudah keroncongan Bu. Iya boleh. Iya. Iya, Bu. saya ambil ikannya. Iya ya. Bu. Ini campuran ikannya apa aja marinasinya nih Bu? Ini jeruk sama garam. Jadi ini sembari menikmati keindahan pantainya, sembari juga kita belajar masak nih, bakar ikan sama ibunya. Nah ini sudah mulai Ya, ini mau sudah matang Bu mulai ya. matang. Ini yang mana yang mulai sudah matang? Sudah boleh diangkat Bu berarti ya. Yang bagian ini ya. Iya, itu udah boleh. Jadi nggak boleh terlalu matang juga, nggak boleh terlalu matang juga Bu ya. Iya. Nanti takutnya overcook Bu ya. Ini boleh Bu Iya, ya. boleh. Ini boleh. Ini juga. Wah, pokoknya ini buat ngiler nih Bu pokoknya ya ikannya ini. Iya. Karena memang masih Apalagi segar-segar panas-panas. ya. Iya, Iya. masih panas-panas. Masih betul. panas. Nah, saudara ikannya pun sudah matang dan tentunya siap untuk saya nikmati. Ibu, Iya, ayo. berarti makannya nanti di mana Bu? Saya makan di Makannya nanti di sini. Oh, iya. Wah, ternyata sudah disiapkan Bu ya. Iya, sudah. Wah, terima kasih Bu. Kalau begitu saya izin mau makan dulu nih Bu Iya, ya, boleh ya? silakan menikmati Ini enak hidangannya. sekali. Iya Bu, Iya, makasih Bu. makasih. Iya. Nah, saudara, di depan saya ini sudah ada ikan bakar tentunya menjadi menu primadona di Pantai Tumpapa ini. Sebelum kita makan, kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya ambil nasinya dulu. Ini banyakin aja, nggak usah dikit-dikit. Pokoknya kita nikmati. Oke, selanjutnya tidak lengkap rasanya. Kita sebagai orang Sulawesi kalau tidak makan ikan bakar tanpa dabu-dabu. Ini langsung kita awar-awar saja. Kita campurkan ikannya dengan sambal mata di sini. Nah, selanjutnya udah siap. Kita cuci tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asli, ikannya masih panas, segar, dan tentunya cocok untuk dinikmati dengan nasi panas. Pokoknya nggak rasa. Pantai Tumpapa selalu ramai oleh para pengunjung yang tidak hanya datang dari daerah Malakosa saja, tetapi juga dari daerah lain di Kabupaten Parigi Motong. Bahkan ada yang datang dari kota Palu dan daerah lainnya di Sulawesi Tengah. Halo Kak. Halo Kak, Saya Davi. Oh, iya. Kakak siapa? saya Nelvin Kak. Oh, Nelvin. Kak Iya. Nelvin, boleh saya sedikit tanya-tanya nggak? Boleh. Nah, Kak Nelvin ini kan sekarang Kak Nelvin lagi di Pantai Tumpapa nih. Iya. Nah, kenapa sih memilih untuk berwisata di pantai ini, Kak? Kenapa nggak ke tempat wisata-wisata yang lain aja? Kenapa saya memilih Pantai Tumpapa? Karena di sini seperti yang teman-teman mungkin
sering mengunjungi Pantai Tumpapa ya. Di sini banyak makanan-makanan, jadi tidak takut kita kelaparan. Dan di sini juga ada gazebo, cocok sekali untuk kita kumpul keluarga. Di sini juga tempatnya bersih, nyaman lah untuk dipandang begitu. Nah, kalau untuk pelayanan sendiri nih, menurut kakak di sini gimana kak di Pantai Tumpapa ini? Di sini aman dan nyaman. Di sini juga ada juru parkirnya. Di sini juga ramai. Jadi kalau untuk kenyamanan di sini nyaman sekali dan aman sekali untuk kita kunjungi. Mungkin kedepannya pemerintah bisa mempertahankan ini, jangan sampai terbengkalai seperti tempat-tempat lain, atau mungkin bisa dikembangkan lagi karena ini Pantai Tumpapa ini salah satu tempat yang banyak sekali dikunjungi sama masyarakat di sini kak. Jadi mungkin di tempat lain ada, cuman dia jauh dari lingkungannya kita begitu. Jadi kalau bisa ini dipertahankan dan kalau bisa juga dikembangkan begitu. Betul, supaya nanti bisa menjadi salah satu destinasi wisata atau pariwisata yang berkelanjutan begitu kayak. Oke, kakak terima kasih banget ya atas waktunya. Silakan dinikmati lagi keindahan alam dari Pantai Tumpapa. Saya izin juga kak untuk keliling-keliling lagi ya. Thank you kak. Mari. Di desa Malakosa ini, alam dan manusia hidup berdampingan tanpa saling mengalahkan. Pantai yang sejuk dengan pepohonan yang sangat rindang dirasa bisa menghilangkan kepenatan dari lelah dan letihnya kehidupan. Tampaknya menghidupi masyarakat dan waletnya mengajarkan tentang keindahan yang ringan tapi bernilai. Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi, Parigi Motong menjadi salah satu bukti bahwa negeri ini begitu kaya dengan karakteristiknya. Tugas kita adalah menjaga dan melestarikan apa yang dimiliki oleh alam ini agar kelak tetap dapat dirasakan dan diwariskan oleh anak cucu kita nanti. Karena Ngataku ada untuk negeri ini.